Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa dengan saya kembali pada hari ini di dalam satu pembahasan, yaitu sebuah topik yang saya sangat tertarik untuk membahas ini oleh karena beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat secara live streaming sebuah doa yang dinaikkan. Doa ini dinamakan sebagai doa Ratu Sorga. Saya tertarik membahas bagian ini, apakah doa Ratu Sorga ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Apakah doa Ratu Sorga ini ada tertulis di dalam Alkitab atau tidak? Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, kita berdoa ya. Kita minta Allah Roh Kudus memberikan kita hikmat supaya kita dapat memahami segala firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami mau membahas sebuah topik, yaitu doa Ratu Sorga. Kami rindu kebenaran-Mu disingkapkan pada hari ini. Kuasai hamba-Mu, berikan hamba-Mu hikmat, dan kuasai para pendengar, para pemirsa yang menyaksikan konten ini, dan biarkan mereka pun juga dikuasai oleh hikmat Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai doa Ratu Sorga. Kita sebagai orang-orang Protestan ataupun Reform, orang-orang yang menyatakan kekristenan yang Injili gitu, Kristen yang dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan, pasti asing mendengar istilah doa ini ya. Tetapi kalau untuk teman-teman kita dari Kristen Katolik, doa ini merupakan hal yang familiar. Dan kali ini saya ingin bahas tentang doa Ratu Sorga dari perspektif kebenaran firman Tuhan. Dan maksud saya membuat konten ini bukan maksud untuk menghakimi teman-teman kita yang beragama Kristen Katolik. Sama sekali tidak. Saya hanya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, dan ini konten hanya untuk kalangan pribadi gitu. Kalangan orang-orang Reform, Injili, Protestan, Karismatik, Pantekosta yang berpegang teguh bahwa kebenaran firman Tuhan ini memiliki otoritas tertinggi di dalam memberi pedoman bagi setiap iman dan kerohanian kami. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya ingin berkata sebagai hamba Allah bahwa kita mesti percaya bahwa Alkitab ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kita menilai sesuatu itu benar atau salah, itu kita lihat dari perspektif kebenaran firman Tuhan. Entah itu doakah, entah itu liturgika, entah itu doktrinkah, entah itu ajarankah, kalau benar pasti tertulis dalam kebenaran firman Tuhan, iya kan? Ada dasarnya. Ya, nah kali ini saya akan membahas tentang doa Ratu Sorga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejak tahun 1517 ketika Allah bergerak secara luar biasa mereformasi gerejanya. Pada tahun 1517 melalui para tokoh reformator gereja ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa Bapak Reformasi itu bernama Martin Luther. Dia dipakai oleh Tuhan untuk menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan dan menelanjangi setiap ajaran, doktrin, liturgi, serta praktek-praktek yang dilakukan oleh gereja yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita tahu moto yang diangkatnya itu adalah sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Dan ada satu moto yang sering didengungkan yang berkata di dalam bahasa Latin, yaitu Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang direformasi akan terus melakukan reformasi. Artinya kebenaran firman Tuhan akan terus bersinar menerangi setiap hati kita, pemikiran kita, sehingga kita bisa dapat
membedakan secara jelas mana ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan mana ajaran yang sesat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sempat mencari beberapa referensi ya tentang doa Ratu Surga. Referensi itu saya dapat begini ya gitu ya. Banyak umat Katolik yang menaruh keyakinan tentang kedudukan tinggi Maria di surga, sehingga mereka memanggilnya sebagai Ratu Surga. Dan ajaran dari Gereja Katolik Roma juga meyakininya dan memakai firman Tuhan sebagai dasarnya, tetapi yang di firman Tuhan yang ditafsirkan secara eisegese, bukan secara eksegese. Artinya pemikiran para petinggi-petinggi Katolik termasuk Paus itu ditaruh di dalam firman Tuhan seolah-olah itu benar, sedangkan eksegese adalah mengangkat keluar arti sebenarnya dari firman Tuhan yang tertulis tersebut. Dan saya mencatat ya ada beberapa poin. Yang pertama itu ada di dalam Katekismus Gereja Katolik paragraf 966. Ini pemahaman mereka, keyakinan mereka ya. Kita mesti hidup dalam toleransi, menghargai, menghormati setiap keyakinan orang gitu. Tetapi saya berbicara dalam porsi sebagai hamba Tuhan, teolog beraliran Reform, Injili, Protestan, dan saya pribadi adalah pendeta di Gereja Pantekosta di Indonesia. Saya sangat meyakini betul bahwa firman Tuhan itu adalah satu-satunya yang memiliki otoritas tertinggi. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang dapat menyamakan firman Tuhan. Aturan gereja kah? Pandangan tokoh-tokoh gereja kah? Tidak ada. Yang paling tertinggi ini adalah firman Tuhan yang memiliki otoritas tertinggi. Di dalam Katekismus Gereja Katolik paragraf 966, di sana menuliskan bahwa Maria itu adalah ratu segala sesuatu. Terus di dalam KGK 2677, di sana menuliskan Santa Maria Bunda Allah, kita dapat mempercayakan semua kekhawatiran dan permohonan kita. Di dalam KGK 969 ditulis, Maria adalah advokat penolong mediatrix atau mediator. Di dalam CCC paragraf 966 dicatat juga, Maria menyelamatkan jiwa kita dari kematian melalui doa Maria dan melepaskan jiwa-jiwa dari kematian. Itu tertulis di dalam CCC paragraf 966. Kemudian ditulis pun juga di dalam CCC paragraf 969 bahwa Maria membawa kita karunia keselamatan abadi melalui berbagai perantaraannya, terus memberi kita karunia keselamatan abadi. Wow. Di dalam Konsili Vatikan kedua halaman 420 tertulis bahwa Maria yang disembah ketika dia, yaitu Maria, sebagai subjek khotbah dan penyembahan, dia, yaitu Maria, mendorong umat beriman untuk datang kepada putranya. Ini di dalam Konsili Vatikan kedua ya. Itu sebabnya gereja Protestan itu tidak menganut hal tersebut, ya kan? Tidak mengikuti lagi konsili kedua gitu ya. Di sana pun juga dinyatakan ada penambahan di dalam Alkitab mereka, itu Deuteronomika gitu. Nah, ini adalah fakta-fakta ya gitu ya tentang keyakinan Katolik. Sedangkan kalau kita melihat di dalam Alkitab ya Bapak Ibu yang terkasih, figur Maria itu tercatat pertama kali di dalam Matius pasal pertama ayat 18 sampai 25, Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ya kan, terus di dalam kisah perkawinan di Kana, yaitu Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Di dalam Lukas pasal pertama ayat 39 sampai 45 ditulis tentang Maria dan Elizabeth. Terus Lukas pasal pertama ayat 46 sampai 56. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Matius 12 ayat 46 sampai 50.
Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35. Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21. Dan juga di dalam kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai 27. Nah, kalau kita melihat ya dari setiap firman Tuhan yang tertulis, sebenarnya tidak ada satupun yang mendukung pandangan dari tokoh-tokoh gereja Katolik seperti bahwa Maria itu adalah ratu atas segala sesuatu atau ratu surga. Bahkan dikatakan pun juga Maria itu bisa membawa kasih karunia keselamatan. Dan dikatakan juga bahwa Maria itu sebagai subjek khotbah dan penyembahan. Ini data yang saya dapat ya Bapak Ibu yang terkasih. Nah, berbicara mengenai ratu surga juga, sebenarnya tidak ada satupun ayat firman Tuhan yang mendukung tentang posisi Maria sebagai ratu surga. Tidak ada. Tidak ada satupun ayat yang mendukung hal tersebut. Mengenai ratu surga itu sendiri, ada tercatat di dalam kitab Yeremia pasal 7 ayat 16 sampai ayat 20. Di sana tercatat tentang ratu surga. Tapi ratu surga yang dimaksud di dalam kitab Yeremia pasal 7 ini ayat 16 sampai ayat 20 itu bukan Maria, melainkan seorang dewi kesuburan dan yang diyakini oleh agama kafir di negeri Mesopotamia. Nah, agama ini menyamakan ratu surga ini dengan bintang Venus. Jadi keyakinan yang berbeda gitu ya. Saya sebut agama kafir karena memang bukan agama yang menyembah kepada Allah Yahweh gitu, kepada Allah Bapa yang kita kenal pun juga di dalam Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, seperti itu ya. Gitu. Jadi pemahaman-pemahaman tokoh-tokoh gereja Katolik tentang Maria itu duduk di sebelah kanan Kristus, ya kan? Itu tertulis di dalam Paus Pius ke-10 halaman 1835 sampai 1911 gitu ya kan. Dikatakan bahwa Maria adalah menteri tertinggi penyaluran rahmat. Waduh, dia duduk di sebelah kanan Kristus. Dikatakan juga bahwa Maria itu adalah subjek khotbah dan penyembahan. Maria memberikan karunia keselamatan. Pemahaman-pemahaman ini tidak memiliki dasar Alkitab, tidak memiliki dasar firman Tuhan yang jelas gitu. Dan lebih spesifik lagi saya ingin bahas tentang doa Ratu Surga. Saya catat sebenarnya yang dalam bahasa Latin lebih bagus ya, tapi ini sudah diterjemahkan dan untuk umat-umat Katolik yang ada di Indonesia juga menaikkan ini. Nah, syairnya bilang begini: Ratu surga bersukacitalah, haleluya, sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa, ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita bersama bundanya, perawan Maria demi Kristus, pengantara kami. Kalau kita lihat ya dari frase demi frase gitu dari doa Ratu Surga ini, kita dapat memahami bahwa betul ya keyakinan umat Katolik, karena doa ini sering dinaikkan pada waktu Paskah. Keyakinan mereka meyakini bahwa Maria itu Ratu Surga, artinya memiliki kedudukan yang sama dengan Allah. Maria itu adalah mediator, ya kan? Karena dibilang bahwa sungguh Engkau telah bangkit, haleluya. Terus dikatakan juga doakanlah kami pada Allah, haleluya. Jadi dari syair ini kita bisa melihat ya keyakinan dari rekan-rekan kita bahwa memang mereka meyakini bahwa Maria ini adalah Ratu Surga. Tetapi pertanyaannya, apakah doa ini tertulis dalam Alkitab
Apakah ada firman Tuhan yang menuliskan tentang doa Ratu Sorga? Jawabannya tidak ada. Dan yang tertulis itu bukan doa Ratu Sorga. Yang tertulis itu adalah nyanyian Maria. Nyanyian Maria tertulis dalam Alkitab ya, gitu. Kalau kita bisa buka di dalam kitab Injil Lukas gitu. Kitab Injil Lukas pasal pertama ayat 46 sampai ayat 55. Kitab Injil Lukas pasal pertama ayat 46 sampai ayat 55. Kita buka sebentar ya. Apa yang dikatakan Maria di dalam kitab Injil Lukas pasal pertama ayat 46 sampai 55. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kalau kita melihat di dalam nyanyian pujian Maria, sebenarnya tidak ada satupun perkataan Maria yang mengatakan bahwa dirinya adalah Ratu Sorga. Dirinya adalah seorang mediator. Justru dia memuliakan Allah. Dan tidak ada satupun bagian dari kebenaran firman Tuhan yang mendukung hal tersebut. Yang mendukung sebuah pemahaman, sebuah ajaran yang berkata bahwa Maria itu Ratu Sorga. Sesungguhnya di sorga tidak ada ratu. Yang ada di sorga hanyalah Allah Yahweh, yaitu Bapa dan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Yang ketiganya adalah satu. Hanya ada satu, yaitu Allah yang esa, yang menyatakan diri di dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ratu Sorga itu tidak ada. Saya yakin betul bahwa Ratu Sorga itu tidak ada. Itu hanyalah pemahaman dan ajaran dari Gereja Katolik Roma, dan tidak ada satupun kebenaran firman Tuhan yang mendukung hal tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya menyatakan ini bukan untuk menghakimi ataupun menyudutkan rekan-rekan saya yang berkeyakinan atau beragama Kristen Katolik. Tidak. Kalau memang ajaran mereka seperti ini, saya hanya ingin menyorotinya dari kebenaran firman Tuhan, dan saya ingin berkata bahwa tidak ada satupun ayat yang mencatat dan mendukung bahwa Maria itu adalah Ratu Sorga. Kita sebagai orang-orang yang percaya, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang hakiki, yang memiliki otoritas tertinggi di dalam keyakinan kita. Kita mesti percaya bahwa Alkitab ini adalah kebenaran firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang dapat membedakan antara yang benar ataupun salah. Firman Tuhan ini adalah pedang yang bermata dua, yang sanggup memilah sampai ke sumsum mana ajaran yang sehat dan mana ajaran yang sesat. Saya mengutip perkataan Paulus kepada Timotius di dalam kitab 2 Timotius. Kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai ayat 16. Paulus berkata demikian, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat
kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pasal 4 ayat 2 menuliskan demikian, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa Ratu Sorga bukanlah ajaran kekristenan yang sehat dan murni berpedoman pada Alkitab yang adalah firman Tuhan yang memiliki otoritas tertinggi di dalam iman kita. Doa Ratu Sorga hanyalah ajaran dan tradisi Gereja Katolik Roma yang sama sekali tidak memiliki dasar firman Tuhan yang jelas. Terus doa apa yang tertulis dalam Alkitab? Yesus sempat mengajarkan kita tentang doa yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Saya percaya doa inilah yang berkuasa, lebih berkuasa dari doa Ratu Sorga. Bagaimana isi dari doa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Isinya seperti demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa ini pun juga tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 2 sampai ayat 4. Kita baca kitab Injil Lukas pasal 11. Di sana firman Tuhan menuliskan, apabila kamu berdoa, mulai ayat 2, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Inilah doa yang berkuasa, yang alkitabiah, doa yang sebenarnya tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang Kristen kita mesti peka, kita mesti pintar. Bergaulah dengan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, supaya kita bisa memahami dan membedakan mana kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, mana ajaran yang sehat, mana ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dari tempat ini saya hamba Tuhan Roynal Steflimu mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat penyingkapan rahasia kebenaran firman-Mu. Kiranya ini dapat memberikan pertumbuhan bagi kerohanian kami. Iman kami dapat berakar kuat di dalam kebenaran firman-Mu, bertumbuh ke arah Kristus sebagai kepala gereja, dan ada buah-buah yang manis yang memuliakan Allah yang muncul dalam kehidupan kami, baik itu buah roh maupun buah kebenaran. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.